Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairunisa. Saat ini saya mahasiswa semester 2 di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Kali ini saya akan membahas dasar asuransi yang sudah melekat di masyarakat. Pembahasannya berupa sejarah asuransi di dunia, apa itu asuransi, pentingnya itu asuransi versus investasi. Nah, jadi gini teman-teman, sejarah asuransi dunia pada periode 2000 sampai 3000. Pada waktu itu, para pedagang memanfaatkan kapal sebagai metode pengiriman barang. Bagaimana agar risiko usahanya bisa diminimalisir dan berkurang, agar tidak terjadi kerugian besar di masa depan. Kemudian muncullah metode membagi risiko yang pertama kali diterapkan oleh para pedagang Cina, menggunakan kapal untuk mengirimkan barang dagangannya ke negara lain. Lalu pada tahun 1750 Masehi ditemukanlah hukum Kode Hammurabi yang diciptakan oleh raja itu sendiri, yang digunakan oleh para pedagang Mediterania. Dalam kode tersebut dijelaskan kewajiban para pedagang yang membeli barang mengangkut dengan kapal perlu membayar sejumlah ekstra dana sebagai garansi bahwa pinjamannya akan batal jika kapal dicuri atau tenggelam. Jadi teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu asuransi? Apakah asuransi sebuah proteksi, ataukah sebuah investasi, ataukah sebuah tabungan ya? Jadi teman-teman, asuransi ini adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan premi untuk membayar pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, kehilangan. Dan jenisnya berupa rawat inap dan rawat jalan. Lalu apa yang kalian pikirkan ketika melihat satu keluarga pada digambar ya? Ada yang tahu? Aku jelasin ya. Benar, digambar adalah salah satu keluarga kecil yang memang menjadi perekat asuransi kesehatan. Dan kali ini saya akan bahas asuransi kesehatan. Jadi, asuransi kesehatan merupakan salah satu produk keuangan yang sudah akrab ya di masyarakat Indonesia. Di antaranya 79,4% sudah terlindungi oleh asuransi kesehatan dari 1 juta penduduk ya teman-teman, yang artinya sudah lumayan banyak yang sudah memiliki asuransi kesehatan, yang menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Asuransi ini mulai bisa dibayar. Lalu asuransi swasta ini nih dapat melengkapi fasilitas untuk melindungi kita lebih optimal. Lalu asuransi kesehatan ini apa ya gitu. Jadi teman-teman, asuransi kesehatan ini merupakan jenis perlindungan yang menanggung biaya medis, bedah, obat-obatan dan sejenisnya untuk tertanggung atau pemegang polis. Misalkan gini contohnya, ketika kita sakit demam, lalu kita memeriksakan diri ke rumah sakit, setelah diperiksa dokter ternyata kita perlu cek laboratorium dan juga membeli obatan untuk penyembuhan. Nah, biaya ini akan diganti oleh pihak asuransi kepada rumah sakit. Lalu teman-teman, kenapa ya kita butuh asuransi kesehatan? Ada yang tahu? Nah gini, seperti yang kita tahu ya teman-teman, pengobatan di Indonesia itu tidak bisa dibilang murah ya teman-teman. Untuk jenis penyakit tertentu, biaya pengobatan bahkan bisa menguras dompet. Itu sebabnya penting teman-teman. Jadi sama seperti hujan yang datangnya suka tiba-tiba nih, sakit pun juga sama, tidak ada yang tahu ya kapan menimpa kita. Nah, asuransi ini fungsinya sama seperti payung dalam tas. Ketika sakit datang, kita tidak perlu repot dan panik soal biaya. Nah, bagaimana sih cara kerja asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan ini akan bekerja dengan melindungi keuangan kita dari risiko kesehatan yang mungkin terjadi masa berlakunya polis ya. Dengan kata lain, kita akan mengalihkan risiko keuangan kepada pihak asuransi. Secara singkatnya gini, ketika kita membeli asuransi kesehatan dengan contoh premi Rp100.000 yang dibayarkan setiap bulan, dan yang akan menggantinya adalah asuransi kesehatan ini, dan jumlah biayanya diganti tergantung dengan kesepakatan dalam polis. Jadi dari kita lihat semuanya nih, lalu mana yang lebih penting ya? Bikin asuransi kesehatan atau investasi aja ya? Jadi investasi dan asuransi ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, asuransi adalah produk mitigasi resiko. Kalau investasi merupakan produk yang bagaimana aset kita terus tumbuh. Nah, dua hal ini sama-sama merupakan rencana keuangan. Jadi tidak bisa dibedakan ya teman-teman.